Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Perkenalkan, nama saya Putu Nadika Pratama Artana, NPM saya 1908101143 yang di sini. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil final project saya yang dimana saya mereview atau membuat program dalam suatu jurnal yang memiliki studi kasus. Nah, di sini jurnal saya yaitu klasifikasi kelayakan pinjaman pada koperasi karyawan menggunakan metode Navy Bias. Oke, langsung saja ke video. Nah, oke guys. Di sini kita sudah masuk ke programnya. Di sini saya menggunakan Jupyter Notebook, di mana bahasa pemrograman Python. Nah, di sini terdapat yaitu judul dari program atau jurnal yang saya akan programkan, yang dimana klasifikasi kelayakan pinjaman pada koperasi karyawan menggunakan metode Navy Bias classifier berbasis web. Nah, tapi di sini saya menggunakan Jupyter Notebook, yaitu Python-nya. Nah, di sini juga nama identitas saya ada, yaitu NPM 143 mata kuliah Statcom. Nah, pada di sini saya menggunakan yaitu library cuma satu, yang dimana import pandas ASPD. Nah, cuma itu yang saya gunakan pada library-nya. Setelah itu di sini terdapat data training, yang dimana data training ini adalah data setiap yang ada pada jurnal tersebut. Ini data keseluruhannya. Ada 11 data. Nah, yang dalam data training itu ada nomor, nama, kategori, pinjaman, jabatan, masa kerja, rank pinjaman, jumlah angsuran, dan kelas. Nah, kelas ini dimana ia menentukan apakah pinjaman itu direvisi ataupun disetujui, kayak gitu. Nah, di sini saya menggunakan UASA, itu variabel. Kalian bisa di sini bisa kita rubah variabelnya, tidak harus UASA, atau bisa kita gunakan yaitu training atau data atau basic data dan lain-lain. Kalau ini PD Red Excel ini sudah rumusan dari Python ini untuk menampilkan Excel di Jupyter Notebook ini. Nah, di sini ini nama datanya. Di sini saya sudah masukkan data ini ke Excel, jadinya kita tinggal memanggil Excel-nya saja. Nah, di sini saya menggunakan penyimpanannya yaitu berupa Excel, tidak menggunakan database ataupun exam dan lain-lainnya. Saya menggunakan Excel. Setelah itu, di sini saya kembali mengulangkan variabel itu UAS. Di sini kan UASA. Di sini tidak boleh sama untuk variabelnya, harus berbeda untuk menginputkan lagi data trainingnya. Nah, yaitu UAS PDR Excel, UAS data training. Kalau di sini kan UAS data training awal. Nah, kenapa saya menginputkan data training ini? Nah, jadi saya menginputkan data training ini, saya akan mengelompokkan dari dua variabel di atas, yaitu kategori masa kerja dan juga kategori rank pinjaman. Saya kelompokkan jadi angka supaya lebih mudah untuk saya membuat programnya nanti di bawah ini, kayak gitu. Nah, baik, setelah mengelompokkan data ini, ada juga kita akan mencari jumlah, yang dimana jumlah ini berapa sih jumlah yang disetujui ataupun yang direvisi, kayak gitu. Nah, jadi di sini pada UAS kelas revisi. Nah, itu berapa sih jumlahnya, kayak gitu. Ini programnya. Itu for i n rank len kurung buka UAS dot atau kali kelas. Nah, setelah itu menggunakan if UAS titik kelas i sama dengan revisi. Revisi sama dengan revisi plus 1. Sama juga di bawahnya elif, itu sama seperti ini. Cuma kita bedakan pada
Yang di atasnya ini revisi, di bawahnya ini setujui. Gitu. Jadi setelah itu kita tot kelas, yang dimana itu total kelas sama dengan setujui plus revisi. Itulah total yang kita maksud untuk mencari jumlah revisi dan setujui. Oke. Setelah itu atribut kategori pinjaman. Nah, pada atribut kategori pinjaman ini terdapat 3 atribut kategori pinjaman, diantaranya yaitu pertama ada biaya kontrak, yang kedua ada biaya pengobatan, yang ketiga ada biaya pendidikan. Nah, caranya untuk mencari atribut kategori pinjaman ini yang dimana menggunakan for i in ring kurung buka len kurung buka UAS titik kelas kurung tutup titik 2 akan kembali ke sini menggunakan if UAS kategori pinjaman i sama dengan yang mana biaya kontrak. Nah, kayak gitu. Setelah biaya kontrak sama dengan biaya kontrak plus 1 lagi menggunakan if yang dimana UAS titik kelas i sama dengan revisi B kontrak revisi sama dengan B kontrak revisi plus 1. Sedangkan setelah itu elif kembali ke sini menggunakannya. Nah, tapi pada ini kan direvisi. Jadi kita ubah di sini itu yaitu setujui. Di sini juga kita rubah pada B kontra S, biasanya di atas yaitu B kontra R, di bawahnya yaitu B kontra S sama dengan B kontra S plus 1. Sama juga kayak kita yang di bawah ini, yang dimana biaya pengobatan juga sama seperti di atas rumusnya. Pendidikan juga sama seperti pengobatan. Itu. Nah, setelah itu mencari atribut jabatan. Nah, pada atribut jabatan ini terdapat 4 atribut jabatan, yang dimana pertama itu adalah staff, yang kedua itu adalah SPV, yang ketiga itu adalah general manager atau GM, yang keempat itu adalah manager. Nah, kayak itu. Sama juga untuk mencarinya, yang mana for i in ring kurung buka len kurung buka lagi UAS titik kelas. Nah, ini sudah ada juga sama masa kerja. Nah, di sini masa kerja itu saya kelompokkan menjadi 3 ya, masa kerja 1, masa kerja 2, masa kerja 3. Ya, ini S ini setuju, R ini revisi. Nah, ini juga terdapat programnya. Nah, rank pinjaman. Nah, rank pinjaman ini saya menggunakan angka 1 sampai 10. Nah, ini RP1, RP2, RP3 sampai RP10. Di sini juga RP1R, RP2R sampai dengan RP10R. Itu revisi. RP1S itu setuju, RP2S itu setuju sampai dengan RP10S itu setuju. Jadi di sini for in rank len class. Ini juga sama. Sini programnya. Nah, setelah itu jumlah angsuran. Jumlah angsuran saya menggunakan yaitu JA3, jumlah angsuran 1 sampai jumlah angsuran 3. Ini juga programnya. Setelah itu kita masuk ke probabilitas setiap atribut. Nah, probabilitas setiap atribut ini kita menggunakan KPS, KPR, JR, JS, MKR, MKS, RPR, RPS, JR, JAS. Ini. Dimana di sini adalah kontrak obat pendidikan, di sini adalah staff manager dan ini jabatannya. Di sini ada juga ada 1 sampai 4. Sini sudah ada probabilitasnya semua. Nah, di sini daftar KP yang dimana kontrak, yang dimana ini daftar biaya kontrak. J jabatan, JA adalah jumlah angsur. Nah, di sini adalah data baru dalam penerapan Navy Bias. Nah, di sini kita menggunakan yaitu Excel lagi yang dimana variabelnya pengajuan. Nah, karena di sini data baru dalam penerapan Navy Bias itu pengajuan yang ini. Oke, di sini membaca data baru seperti ini. Kategori pinjaman, daftar KP kategori pinjaman. Di sini jabatan, ini daftar jabatan, MKP itu kategori pinjaman,
Ini adalah M ini membaca pengajuan hasil kerja pinjaman, yang mana di sini RP adalah rank pinjaman, RPP jadinya. Oke, sini juga sudah terdapat. Setelah itu akumulasi peluang pada setiap kelas. Nah, akumulasi peluang pada setiap kelas ini, di mana PR yaitu pinjaman revisi dan ini PS adalah pinjaman setujui. Ini rumusnya. Nah, di sini juga ada. Setelah itu print peluang revisi dari data baru. Di sini ada semua. Kesimpulan. Di sini ada kesimpulan. Nah, di sini inputan user. Kita yang menginputkan datanya. Mau yang apa? Jadi di sini sudah ada. Ini perhitungannya. Ini kesimpulannya. Nah, jadi pada inputan user ini saya menggunakan data yang ini. Lanjut saja, coba running dari atas. Nah, di sini kita menginputkan yaitu 2 karena staff, 2 karena biaya pengobatan, 1 karena staff, yaitu 3 merupakan lebih dari 5 tahun, itu 6, angsurannya adalah 10 bulan. Nah, di sini kita running lagi, di sini running. Nah, di sini ada peluang revisinya dari data baru adalah 0,03125 dan peluang disetujui dari data baru adalah 0,00237. Kesimpulan. Nah, karena untuk mencari probabilitas di paper itu adalah 6, biasanya saya cari probabilitasnya dengan cara manual, yaitu 7 mendapatkan. Saya juga sudah nanyakan ke teman saya, ya benar juga 7. Berarti paper yang ada jurnal ini probabilitasnya yaitu salah, biasanya 7, dia menggunakan 6. Nah, di sini saya pada program ini saya menggunakan 7 untuk probabilitasnya. Untuk setuju, di setuju itu saya menggunakan 7 probabilitas kayak gitu. Oke. Di sini kesimpulannya, jadi user baru memiliki probabilitas yaitu revisi. Benar, yang pada paper juga benar. Oke. Baik, sekian. Jika ada salah kata mohon maafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Selamat pagi.